musisi. Perubahan. Dan organ-organ yang terdeteksi semacam kita. Karena pada dasarnya semua juga saling bekerja sama. Sistem pernapasan pasti berkaitan juga dengan sistem ekskresi. Karena melalui pernapasan juga keluarga CO2 yang pada dasarnya itu adalah limbah dari beras yang harus dibuang dari tubuh. Sistem pencernaan juga pada dasarnya juga melaksanakan fungsi ekskresi karena dengan sistem pencernaan makanan terjadilah toksisitas, ya, pengeluaran racun dari sistem pencernaan tersebut. Toksisitas juga bisa melemahkan racun melalui proses sistematis sistem pencernaan dengan menggunakan berbagai macam. Jadi sebetulnya tidak mutlak satu sistem yang kita sebut hanya bekerja untuk sistem itu dan tidak ada relevan korelasi koneksinya dengan sistem yang lain.
intinya semua sel melaksanakan fungsi fisiologis dan melaksanakan fungsi homeostasis dimanapun sel itu berada, dan selalu ada kerjasama untuk mendukung berfungsinya fisiologi organisme. Disinggung aja secara sepintas bahwa kalau kita bicara tentang diffusi, itu adalah gerakan yang terlarut dari konsentrasi larutan yang ke larutan yang konsentrasi rendah. Itu gerakan zat yang terlarut. Sedangkan osmosis bicara tentang gerakan air atau pelarutnya, bukan yang terlarut, tapi air atau pelarutnya, dari air yang konsentrasinya tinggi ke air yang konsentrasinya rendah. Dengan demikian, jika ada larutan yang konsentrasinya lebih rendah atau encer, maka airnya akan bergerak dari daerah yang berkonsentrasi air ke daerah yang berkonsentrasi rendah, sehingga terbentuklah isoosmotik, kesamaan tekanan osmotik. Hanya saja mungkin akan terjadi perbedaan dalam hal volume air, karena memang di sini konsentrasi zat dan tinggi, sehingga bukan air yang banyak untuk sampai pada keseimbangan baru, di mana konsentrasi sebelah kiri dan sebelah kanan dari membran semi permeable sama. Ini adalah membran semi permeable, yaitu membran yang hanya dapat dilewati oleh air, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat-zat terlarut. Hal semacam ini yang ada pada sel. Mana? Dan beberapa di atasnya ada. Konsentrasi zat yang terlarut, apapun zat terlarut itu mungkin konsentrasi zat terlarut rendah atau mungkin garam dalam suatu larutan. Konsentrasi zat terlarut dalam suatu larutan itu disebut osmolaritas. Konsentrasinya bisa tinggi, rendah. Tinggi atau rendahnya konsentrasi suatu zat terlarut dalam suatu larutan disebut osmolaritas. Osmolaritas ini menunjukkan gerakan air melintasi membran yang tinggi rendahnya konsentrasi zat terlarut akan menentukan air melintasi permeable seleksi. Jadi jika dua larutan osmolaritasnya sama, iso sama, maka gerakan air seimbang dalam kedua arah. Artinya seimbang dalam kedua arah itu artinya seperti tidak ada gerakan, tidak tapi seimbang. Karena jika dua larutan berbeda osmolaritasnya, berbeda konsentrasi dan terlarut, maka air akan mengalir dari larutan yang hipoosmotik atau encer ke larutan yang osmotik atau pekat. Nah, definisi istilah ini mohon
Sepertinya nggak muncul, Pak. Ya Pak, tadi bapaknya keluar. Ya. Tapi suaranya ada tadi. Tadi sempat hilang Pak, tapi udah ada bisa. Tolong diingatin kalau misalnya memang bicara komunitas. Oke, kita lanjutkan. Apa perlu bilangan sudah tinggal apa ini tadi yang sudah dibicarakan dapat dilihat juga. Sudah ya. Orientasi beberapa peristilahan yang terkait dengan ada istilah kosmologitas. Jadi lautan moralitas terkait dengan jika dua larutan berbeda osmolar. Nah, ada dua larutan yang berbeda konsentrasi dan terlarutnya. Ada larutan yang berkonsentrasi dan terlarut tinggi, dan ada larutan yang berkonsentrasi dan terlarut. Dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang disebutkan oleh dan seperti apa? Maka air akan mengalir dari larutan ya konsentrasi dan larutan air mengalir larutan yang hiperosmotik, artinya yang konsentrasi air sedikit. Itu terjadi. Sedangkan jika dua larutan osmolaritasnya sama, maka tidak ada perubahan keseimbangan di konsentrasi di masing-masing sisi membran semisperial. Seperti itu. Terkait dengan konsentrasi tidak terlalu. Dikenal istilah konsistensitas. Sel konsistensitas kemampuan melakukan ekstraseluler sehingga air masuk atau keluar dari sel dengan yang menentukannya larutan ekstraseluler kemampuan melakukan keluar sel di luar tubuh ekstraseluler membuat air masuk atau keluar dari sel dengan osmosis. Maka kita bahas seperti halnya osmosis ada osmosis konsistensitas itu ada hipertonik, hipotonik dan isotonik. Menjelaskan apa suatu larutan air masuk atau keluar dari sel.
Sel ditempatkan ke dalam dan pekat, air akan meninggalkan sel, ya kan? Maka air dari sel akan keluar ke sedot, ya, masuk dalam lautan yang dan sel. Ketika sebuah sel ditempatkan dalam larutan yang dan kadar lebih rendah, maka air akan masuk ke dalam sel. Selanjutnya jika dalam isotoni atau sama, maka tidak ada pergerakan air dan tidak ada perubahan sel. Air akan bergerak ke dalam konsentrasi untuk mencegah jangan sampai air masuk dari lautan diperlukan sebuah tekanan dari luar ke dalam lautan tersebut. Ada energi dari luar yang menahan sehingga tidak terjadi gerakan dari lautan dan konsentrasi dalam lautan ini tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan. Dan ini yang luar itu berpengaruh pada perubahan konsentrasi air dalam. Nah, jadi ada energi yang tertahan dalam jaga lebih tinggi. Tidak perlu ada tekanan dari sisi yang mengandung air perlu ada sisi dari luar ke dalam dan seperti maksudnya adalah energi yang bersifat jangan sampai tekanan yang dan pelarut partikel dan pelarut air agar makin tinggi tekanan osmos itu banyak air bergerak ke dalamnya. Oke. Jadi, kalau semakin tinggi tekanan di sini semakin cenderung bergerak masuk. Artinya jika tekanan ini lepas air langsung masuk. Jadi keinginan untuk masuk itu pasti dengan tekanan cuma karena ada daya yang menahannya, makanya tidak bisa masuk. Ini menunjukkan bahwa yang bertoni akan menyebabkan terjadi gerakan air dari lautan yang tekanan demikian disebut tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Jadi sekarang paham apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah bertoni, dan kondensasi. Kadang-kadang Pak Bali ya, kita pahamnya aja adalah tekanan udara yang diberikan air osmosis. Ini langsung diperlihatkan dalam dan ada pasir yang berada dalam lautan yang encer atau maka sel akan masuk air dan lautan ekstasi
kita konsentrasi yang sama lalu tahap kedua. Selanjutnya dikasihnya dimasukkan ke dalam seluler yang lalu setelah seluler sel pernah naik dan keluar seperti itu. Selanjutnya dikasihnya disimpan dalam larutan sama dengan osmosnya itu konsep dasar tentang dan osmosis. Langsung diperlihatkan gambar jika ikan berada dalam air itu yang tidak ada masalah karena apa ya antara yang extraseluler dengan intraseluler. Karena jika ikan dalam lautnya kita jika ikan mengembung dan pecah. Jika dimasukkan ke dalam lautan yang tidak kontrak, maka air akan keluar, tersedot keluar dan bersih. Demikianlah agar terjadi keseimbangan osmosis. Maka kita memiliki mekanisme pengaturan osmosis regulasi agar tidak terjadi atau tidak terjadi beda tekanan osmosis pada perbedaan konsentrasi antara cairan ekstra jaringan saluran dan cairan. Kita tahu bahwa air tawar itu tergolong di air tawar dan ya, kita bayangkan bahwa kita dalam air asin itu di media yang sedang 3 kali diasin dan sendiri. Nah, ini akan menyebabkan air dari laut masuk ke dalam darah. Air dari darah dan air dari laut keluar karena di bagian dengan demikian kan harus membawa air dalam darah tertelan karena bagaimana kita air dalam laut dari tubuh kita akan turun. Oleh karena itu kita harus memompa air dalam dan pengeluarannya dengan laut. Selanjutnya tentang regulasi pengelompokan yang osmokonformer menyesuaikan osmosis dan osmoregulator mengatur osmosis. Karena lingkungan eksternal itu menentukan mekanisme menjaga keseimbangan air. Lingkungan eksternal itu tergantung karena akan mekanisme menjaga keseimbangan air. Osmokonformer adalah hewan yang menyesuaikan konsentrasi osmosis baik aktif maupun pasif. Jadi menyesuaikan mengikuti konsentrasi osmosis dengan konsentrasi osmosis. Konsentrasi cairan tubuh mengikuti konsentrasi cairan baru. Adalah hewan yang konsentrasi cairan tubuhnya mengikuti konsentrasi cairan tubuh. Meskipun air laut itu asin secara umum kan berbeda-beda antara daerah pantai dengan daerah tengah, antara di daerah permukaan dan di dalam, antara tutup dengan istiwa, antara di tempat yang berbeda-beda, intinya juga berbeda konsentrasi osmosisnya. Sehingga hewan-hewan maupun air darat menyesuaikan konsentrasi osmosis bagi hewan-hewan yang dikelompokkan ke dalam osmokonformer.
dikelompokkan dua kelompok osmoforma, dua kelompok hewan yang menyesuaikan dengan kondisi konsentrasi. Kelompok pertama adalah stenohalin yang hanya mampu menghadapi sedikit saja perubahan konsentrasi fosfor dari lingkungan luar. Pada umumnya semua ikan stenohalin artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan kecil konsentrasi yang hanya dapat bertahan dalam kisaran salinitas yang sempit. Jadi ada hewan yang terbatas pada air garam dan ada hewan yang terbatas pada air tawar. Itu artinya stenohalin. Plurihalin adalah hewan yang mampu menghadapi perubahan besar konsentrasi fosfor di lingkungan luar. Mereka melakukan osmoregulasi secara efektif berbagai varian. Jadi ada hewan-hewan yang bisa hidup di daerah, ada yang hidup di air awal, dan atau sebaliknya. Itu menunjukkan bahwa memiliki kemampuan menghadapi perubahan konsentrasi fosfor yang besar yang ada. Kita tidak tahu seperti salmon, kalau telur dia berapa harus dalamnya mereka sibuk seraya bertemu siap berjalan dengan laut dan dewasanya dan seterusnya belut Amerika misalnya telurnya di laut lalu sejalan dengan perkembangan hormonnya makin remaja di awal tidak mampir mengubah fosforilas air tawar dari air tawar kepada air laut. Yaitu yang memiliki kemampuan dengan kisaran alin yang sangat luas dengan kemampuannya Blok yang kedua di osmoregulasi adalah osmoregulator. Itu yang mengatur konsentrasi sendiri, mengatur osmolatas, konsentrasi fosfor dan mempertahankan kondisi normal konstan. Osmoregulator ini bisa mengontrol dan mempertahankan konsentrasi fosfor. Berbeda dari lingkungan badan.
memberikan contoh Iya. dari teman-teman yang tadi menyesuaikan dengan konsentrasi di mana dia berada pada konsentrasi secara menyesuaikan dengan konsentrasi daerah. Semua tetap berada dan berperan mengatur proses atau dikenal sebagai regulator mengalir oleh konsentrasi tersebut air terkait dengan obesitas yang sudah saya sampaikan dan kita berasa air tawar sebagai hewan yang hipertoni karena konsentrasi daripada air tawar. Jadi hipertoni terhadap lingkungan memiliki adaptasi masuk ke tubuh mereka dan perlu diperhatikan lebih berat karena jika air masuk ke dalam tubuh mereka darah setelah itu kembali ke dengan membalikan kembali ke dalam tubuh mereka untuk menjaga air tawar bertoni atau lekat konsentrasi. Sedangkan faktor asal laut yang bertoni terhadap lingkungannya itu memiliki adaptasi menahan air dengan meminum air laut. Jadi banyak minum air laut. Ada yaitu dengan meminum air untuk menahan laut dan hilangkan kelebihan kita laut Ya, bisa. dan laut konsentrasi dibandingkan dengan air laut artinya lebih kecil dan dibandingkan dengan air laut yang konsentrasi lebih. Dengan demikian kita cenderung kehilangan air karena lebih encer dan cenderung kehilangan air karena banyak air yang keluar dari dalam selnya seperti diperlihatkan dalam berbagai larutan dan memperoleh garam secara aktif mengeluarkan garam dari lisan. Kenapa? Karena garam dari laut dengan inklusi akan ini tentu tidak baik bagi tubuh kita. Maka secara aktif ikan mengeluarkan ini isu yang tadi sudah dibicarakan adalah dengan koregulasi pada dengan cara yuk menghemat air ya secara osmoregulator sebagai osmoregulator menghemat air pertahankan konsentrasi jarak yang lebih. Jadi air itu hemat tidak bantu dengan cara menumbuhkan air yang tidak ada. Tetapi hal itu masalah karena maka di dalam tubuh terdapat metil laminan oksida untuk mengatasi oksidasi atau pertukaran oleh urea. Nah, pada hiu air masuk ke dalam tubuh mereka secara osmosis. Ya. Kemudian garam berfungsi dalam tubuh kompensasi akan mengeluarkan banyak garam masuk ke dalam kalau ekspres dalam dari akan tidak terlalu banyak lebih banyak lagi yang lalu ginjal.
air sebagai kulit. Itu cara mengatasi dengan upaya mempertahankan dan punya tetap monoton. Sedangkan ikan yang bertulang lawan lainnya cairan tubuhnya, cairan itu sebagai encer dengan darah. Dari ini proses pemasukan dan pengeluaran dan air dari sebuah cairan tubuh hewan laut hipoosmotik, artinya lebih rendah tekanan osmotiknya atau lebih encer terhadap air laut yang tekanan osmotiknya atau lebih hipertonik, lebih osmotik. Hewan ini hipotonik terhadap lingkungannya, lebih rendah, lebih encer. Air asin laut, air asin atau laut tentu disebut hipertonik. Cairan ekstraselulernya adalah hipertonik. Karena memang lebih cairan. Ya, karena kan kadar air di dalam sebagai larutan air laut, maka akan ada cenderungan air dari dalam akan keluar dan masukkan ke dalam cairan ekstraseluler. Maka di sisi yang lain, menurut peran dari kuat secara kompensasinya dalam mengatasi kondisi yang membahayakan diri dan laut itu minum banyak air, yang banyak, air laut dalam hal ini, dan memompa keluar kelebihan garamnya melalui lisan. Air laut diminum banyak dan garamnya dipompa keluar melalui kulit. Nah, ini penggambaran proses sebaliknya dari osmoregulasi yang terjadi pada air laut. Dari air laut. Gambar ini sudah menunjukkan bagaimana cairan tubuh berbeda dengan air laut ya. Air laut sedangkan cairan kawan sedangkan air tawar lebih pekat dengan air tawar hipertonik terhadap lingkungan. Air tawar sebaliknya disebut hipotonik cairan tubuh yang encer dibandingkan cairan air masuk ke dalam sel osmosis karena lebih protenik. Air tawar maka air akan masuk ke dalam osmosis. Kehilangan garam konten. Jadi karena kadar garam dan air tawar tinggi, maka kekurangan dari bakteri dalam ini fakta secara osmosis, secara umum juga seperti ini berbeda dengan kompensasi ikan air tawar yaitu bisa mengambil garam dengan menggunakan sel yang berkembang. Jadi incam dari hewan-hewan ikan air tawar yang diperlukan untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk mengambil garam
garam dari mana? Karena kan garam dari laut turun secara otomatis berubah. Maka kita harus memiliki kemampuan untuk mengambil kuat lagi melawan dengan menggunakan selang kaya atau misal ikan air tawar memompa itu dan bergerak ke dalam dan dengan demikian akan itu terdapat suatu DNA menyertai secara pasti bukan makan lalu ikan air tawar sebanyak ikan air laut sangat kulinya itu seperti itu proses yang satu dengan yang lain saling kembali di antara hewan yang termasuk yang ada perubahan itu mampu beradaptasi dengan perubahan konsentrasi yang sekali ya tidak hanya kita kemudian kita verifikasi malah beradaptasi dengan lingkungan yang awal berarti di situ ada proses modifikasi pengaturan kembali dan proses modifikasi yang berbeda dengan karena masih bagaimana halnya dari kuartal hukum. Oke, dari hal ini semakin kita dapat dengan berbagai aktivitas habitat bermuara dan pengembangan seluruh kepada menanam hewan-hewan yang beririt. Contohnya adalah batu dari kawan, batu dari bayu, batu dari air asin. Itu mulai yang bisa dipilih oleh bagaimana hewan yang kepiting hijau tempat itu berair dan garam maupun air payau. Kemudian salmon dan petrus hidupnya migrasi perbukaan banyak dari air laut dan telur dan tawar misalnya di laut telur di laut misalnya di air tawar ketika berkembang yang telur akan kembali dan mereka gambaran ini menunjukkan hewan yang sangat bertelur hewan seperti misalnya itu adalah kata lo kan hidup yang anak dan kata lo dapat bergerak di antara air tawar dan air asin yang membalikan semua regulasi anak lo kan yang dilahirkan atau dikasih di air tawar yang bisa saya bertemu usia dan dewasaan sambil berjalan umur maka berjalan pula bergerak menuju dewasa ada di dalam sebelum bergerak awal kemudian satu adalah hewan yang dilahirkan atau dibebaskan dari asin kemudian bergerak ke air tawar dan dewasa air tawar nah gambar ini menunjukkan seperti yang menunjukkan perubahan modifikasi setting apa melakukan modulasi air tawar dan kan melakukan modifikasi air laut pada
yang dapat air dan pas hewan-hewan terrestrial, hewan darat. Menghemat air itu merupakan kunci adaptasi hewan di lingkungan darat yang berhubungan dengan air. Oleh karena itu penting adaptasi untuk menghemat. Dalam rangka menghemat air itu hewan-hewan ada yang oleh permukaan yang berlaku hewan-hewan mereka memiliki mekanisme sama mengendalikan haus dan jika kekurangan cairan maka sel tersebut masukkan ke sistem saluran melalui sarafnya dan juga bersama akan memanfaatkan kepada sistem tubuh kita untuk haus dan kemudian ruang akan mengembalikan ke posisi homeostasis. Kemudian hewan juga memiliki yang menghemat air dan menghasilkan pil yang pekat. Kemudian yang ada pada tentang semester setelah proses orientasi selanjutnya adalah ekspresi dan tipe yang dimaksud banyak yang bukan nitrogen antara yang CO2 dan regulasi ini lagi termoregulasi dan seperti bisa dibangkitkan dengan termoregulasi. Jadi selanjutnya bahwa ekspresi menentukan kalau saya melakukan ekspresi dengan langsung melalui dengan sel hewan-hewan kan hewan-hewan sel itu tidak mungkin dalam maka hewan-hewan tersebut akan membentuk alat keluar. Tentu saja berdasarkan fisiologi kompas ada perbedaan anatomi dan fisiologi hewan terkait organ osmoregulasi ada evolusi yang menunjukkan perubahan yang kompleks. Kalau kita lihat di sini pada bibir membutuhkan yang terdalam menjadi sel sedangkan pada sel tanah sudah berkembang semacam nefrit disebut meta yang melaksanakan fungsi sebagai organisme regulator pada belalang yang penjelasan detailnya dapat baca bagaimana proses. Nah terakhir kemudian terakhir itu apa ya alatnya. Jadi pada bagian yang sudah berupa nefron alat yang terdapat pada ginjal yang itu terdapat bagian yang dikenal sebagai piramid ginjal. Pada piramid ginjal terdapat banyak sekali nefron yang melaksanakan ekspresi. Nah ini nefron dan pembuluh darah, jadi pembuluh darah vena, pembuluh darah
yang juga fungsi kerjaan pertama adalah pengadaan elektronik, pemeliharaan pengadaan pengaturan itu bisa tidak sebagai alat ekspresi, tetap saja berkaitan dengan sistem lain, termasuk peredaran dalam karena ginjal berperan dalam pengaturan tekanan dan demikian akan mempengaruhi seberapa kuat apa yang anda yang diatur, maka proses penyaringan zat-zat yang harus dikeluarkan dan zat-zat yang harus dipertahankan dapat dikendalikan. Nah, kalau tidak ada pengaturan, maka mungkin saja protein akan lepas, hormon akan lepas dan itu akan membahayakan. Jadi, bisa selain sebagai pengaturan elektrolit, konsentrasi daerah, pelihara kesehatan, darah, juga menyaring darah, membuang limbah dan ini menyaring darah. Dan itu maka di dalam hormon terjadi penyakit. Mengeluarkan limbah seperti yang lain-lain. Merangsang produksi dan sel-sel. Lagi kita melihat ya, bukan semata-mata dalam proses tapi sel-sel. Kita tahu bahwa sel-sel itu fungsi homeostasis dari ginjal adalah pH ion, kemudian mengendalikan volume, mempertahankan konsentrasi dan lengkap ada di tidak semuanya dibincangkan di sini karena ini bukan perbincangan antara sabara ya antara materi banyak atau bagaimana saya tahu. Jika ada pertanyaan boleh langsung aja di ya. Kenapa nih? Ginjal yang kedua pada tekanan darah sirkulasi pada ini yang tadi sudah dijelaskan dan dari darah di sini glukosa akan bisa tempat darah mana darah. Nah ini masuk lagi ke dalam darah sedang berlalu kemudian ada yang dikeluarkan air masuk ke dalam darah jadi sistem memadai fungsi dan fungsi dan filtrasi daerah penyerapan kembali dan atau lintas mengubah menjadi terlalu di dalam jadi skema aplikasi yang pada jadi ini dilakukan dan bagian ini bisa dibahas pada udah dilengkapi dengan berbagai instansi
bahasanya apa saja migrasi apa saja yang kemudian masih contohnya protein vitamin tidak boleh keluar sampai ke kulit pembuluh. Jadi kalau keluar dari kapsul ya, ini harus diserap kembali segera yang terkait dengan bisa ya. Kemudian jadi dengan gambar yang terus hasilnya adalah konsentrasi yang berhasil merupakan air neutron yang dari yang air luar yang berdasarkan jenis nilai yang dikeluarkan yang hewan itu menghasilkan limbah berprotein yang berbeda-beda dan protein yang keluar dari khusus bisa ikan itu mengolah produk proteinnya menjadi amonia, kemudian amonia mengubah dulu proteinnya menjadi amonia, tidak perlu mengubah yang berproteinnya ini salah satunya adalah biasanya cair kalau anda lihat kotoran ayam ya resesnya selalu ada ikutinya ya ada ayam berwarna yang menentukan hewannya bisa disebut apa ya cara ekspresi berdasarkan jenis produk akhirnya ada tadi yang berupa amonia, yang berupa urea dan urea. Hewannya itu amotelisme juga produk akhirnya berupa amotelisme juga hewan itu berupa dan adalah